Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Jumpa lagi dengan saya Dr. Esri Mintawati MM pada dosen Magister Management dalam mata kuliah Corporate Social Responsibility pada sesi ke-7, yaitu etika organisasi budaya etis. Dalam etika budaya etis, di sini rekan-rekan deskripsinya setelah mengikuti perkuliahan ini, rekan-rekan diharapkan menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai moral dan prinsip etika dalam seluruh aspek kehidupan organisasi. Etika organisasi adalah seperangkat standar perilaku yang mengatur bagaimana individu dan kelompok dalam organisasi bertindak secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, budaya etis di sini mengacu pada sistem nilai norma, keyakinan yang membentuk karakter moral organisasi secara keseluruhan. Pada referensinya di sini mengambil Joseph Desjardins pada tahun 2024 dalam buku Bisnis Etis, dan juga Becker pada tahun 2024 Bisnis Etis Method Theory and Aplikasi pada bisnis, dan juga Laura P. Hartman, Joseph R. pada tahun 2010. Rekan-rekan yang saya banggakan dalam capaian pembelajaran mata kuliah setelah mengikuti perkuliahan ini, rekan-rekan diharapkan mampu menganalisis hubungan antara teori etika, praktek bisnis, dan juga kerangka berpikir yang strategis. Dan capaian akhirnya di sini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan integritas, religiusitas, dan juga tanggung jawab dalam praktek akademik maupun profesional. Pada sesi 7 ini, kita akan belajar tentang etika organisasi dan budaya etis terdiri dari 5 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ke-1 adalah pengertian etika organisasi dan juga budaya etis. Yang kedua, prinsip dan nilai-nilai etika organisasi. Pada ketiga adalah kode etik dan juga pedoman perilaku. Capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, peran kepemimpinan dalam membangun budaya etis. Pada capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima, yaitu tantangan etika dan juga upaya penguatan budaya etis. Karena yang saya banggakan dalam buku Bisnis Etis oleh Christian O. Becker dan Cran dapat didefinisikan bahwa etika organisasi sebagai jajaran dari kajian internal perusahaan, di mana organisasi memiliki struktur moral tersendiri yang harus dianalisis secara sistematis. Becker mengenalkan metode seperti Ethical Stakeholder Analysis atau ECI, Ethical Life Cycle Assessment atau ELCI, digunakan untuk mengevaluasi keputusan organisasi secara etis, termasuk pengaruh budaya internal terhadap cara organisasi beroperasi. Menurut Becker, budaya etis dalam organisasi bukan sekedar peraturan tertulis kode etik, tetapi juga praktik-praktik sehari-hari. Nilai yang diinternalisasikan dalam sikap moral dan karyawan seperti pimpinan. Kemudian budaya etis ini mengaruhi apakah organisasi benar-benar menjalankan tanggung jawab moral atau hanya sekedar formalitas. Dan di sini Andre Friend juga mengatakan bahwa budaya organisasi sebagai elemen penting agar nilai-nilai etika seperti tanggung jawab sosial, transparansi, dan juga keberlanjutan dapat melekat dan dijalankan oleh seluruh anggota perusahaan. Mereka menekankan bahwa budaya etis memungkinkan organisasi menjadi corporate citizen dan konsisten. Ya, ini perusahaan tidak hanya menjalankan etika sebagai program terpisah, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan juga kebiasaan organisasi. Crane dan Maten juga menunjukkan bahwa kegagalan etis seperti penipuan, pelanggaran lingkungan, atau diskriminasi internal seringkali akar penyebabnya adalah budaya organisasi yang lemah dan tidak konsisten, bukan hanya individu yang berniat buruk. Yang satu adalah capaian pembelajaran mata kuliah pengertian etika organisasi dan budaya etis. Pengertian organisasi dan budaya etis di sini adalah seperangkat prinsip nilai dan standar moral yang menjadi pedoman bagi perilaku individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Etika ini mengatur bagaimana keputusan dibuat, bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain, serta bagaimana organisasi menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat, pelanggan, dan juga lingkungan. Menurut Christian O. Becker, etika organisasi bukan hanya sekedar aturan formal, melainkan sistem nilai yang hidup dan membentuk karakter moral perusahaan secara menyeluruh. Ia juga menekankan bahwa organisasi harus menanamkan moral integrity dalam setiap level operasionalnya agar etika tidak hanya menjadi simbol tetapi juga menjadi nyata. Sementara Crane Martin menyatakan bahwa budaya etis atau etika culture merupakan fondasi utama dalam menciptakan organisasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Budaya etis mencakup kebiasaan, norma, dan perilaku yang mendorong kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Budaya ini dibentuk melalui kepemimpinan yang beretika,
komunikasi yang terbuka, serta sistem penghargaan dan sanksi yang adil. Dengan demikian, budaya etis ini menjadi roh daripada organisasi yang ingin menjaga integritas dan juga kepercayaan publik. Contoh salah satu penerapan etika organisasi pada budaya etis dilihat pada Google. Perusahaan ini menerapkan nilai don't be evil, jangan berbuat jahat, sebagai bagian daripada budaya kerja. Nilai tersebut menekankan bahwa setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna dari masyarakat, bukan hanya keuntungan finansial. Selain itu juga, Google juga memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan kritik secara terbuka kepada manajemen, bentuk nyata dari transparansi dan juga akuntabilitas. Contoh lain adalah PT Telkom Indonesia yang membangun budaya etis melalui program Integrity Culture Awareness, yaitu pelatihan dan sistem pelaporan etika untuk mencegah pelanggaran integritas di lingkungan kerja. Pada capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah prinsip dan moral nilai-nilai etika organisasi. Nilai prinsip moral etika organisasi merupakan pedoman moral yang menjadi dasar perilaku dan juga pengambilan keputusan di suatu organisasi. Menurut Crane dan Martin pada tahun 2016, bahwa prinsip etika organisasi mencakup tanggung jawab, kejujuran, keadilan, integritas, dan juga rasa hormat terhadap sesama. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan individu, tetapi juga membentuk budaya integritas moral dan juga organisasi secara keseluruhan. Etika yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada kepercayaan. Sementara Christian Becker menekankan bahwa nilai etika organisasi harus berakar pada moral responsibility dan sustainable ethics. Artinya di sini setiap kebijakan dan juga tindakan organisasi harus mencerminkan tanggung jawab moral terhadap manusia, masyarakat, dan juga lingkungan. Becker juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara tujuan ekonomi dan juga nilai-nilai kemanusiaan agar organisasi tidak kehilangan arah moral dan mengejar profit. Contoh, Unilever menerapkan nilai kejujuran tanggung jawab sosial melalui program Sustainable Living Plan dan memastikan produk mereka ini etis dan ramah lingkungan. Contoh lagi, Bank BRI menjunjung nilai keadilan dan juga kepedulian dengan memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM kecil di seluruh Indonesia. Google menanamkan nilai keterbukaan dan juga integritas melalui sistem kerja dan dorongan inovasi serta komunikasi dan jujur antar pegawai. Rekan-rekan yang saya banggakan, di sini ada peran penting pemimpin dalam budaya etis. Beberapa peran penting utama pemimpin membangun budaya etis adalah menjadi teladan atau role model. Yang kedua, menetapkan visi dan nilai etisnya. Yang ketiga, membangun sistem dan aturan etis. Yang keempat, mendorong komunikasi terbuka. Yang kelima, memberikan penghargaan dan juga sanksi. Contoh kasus PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk di sini sebagai perusahaan besar di Indonesia yang memiliki budaya kerja beretika kuat. Pimpinan perusahaan secara konsisten menerapkan prinsip catur dharma Astra, yang salah satunya adalah menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Setiap pemimpin di Astra diwajibkan mengikuti pelatihan etika bisnis dan menjadi panutan bagi bawahannya. Misalnya, ketika terjadi kasus gratifikasi atau penyalahgunaan aset perusahaan, pimpinan Astra tidak menutup-nutupi, tetapi menindak langsung dan melakukan audit internal. Langkah ini menunjukkan bahwa etika integritas adalah bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan mereka. Akibatnya, perusahaan memiliki citra positif, tingkat kepercayaan publik tinggi, dan juga lingkungan kerja yang sehat. Rekan-rekan yang saya banggakan, dapat disimpulkan bahwa ada upaya penguatan budaya etis menetapkan mensosialisasikan kode etik yang jelas. Setiap organisasi harus memiliki pedoman perilaku yang rinci serta contoh konkret mekanisme pelaporan pelanggaran. Memberikan pelatihan etika secara berkala dan juga menumbuh kembangkan kepemimpinan yang etis, membangun sistem pengawasan dan juga pelaporan serta mengaitkan etika-etika dalam penilaian kinerja yang berharga. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada sesi 7 etika organisasi dan budaya etis kita juga telah diskusi dan belajar mengenai bagaimana pengertian etika budaya dalam budaya etis dan juga prinsip dan nilai-nilai etika organisasi serta kode etik dan pedoman perilaku, peran kepemimpinan dalam membangun budaya etis, dan juga yang kelima, tantangan etika dan upaya penguatan budaya etis. Saya Dr. Hesti Mintawati MM mengucapkan terima kasih. Semoga pada sesi 7 ini etika organisasi dan budaya etis dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada ujian tengah semester. Saya Dr. Hesti Mintawati mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.